Saya akan membahas materi dari perulangan atau looping di dalam Python. Pertama, pengertian perulangan looping. Looping adalah pernyataan atau statement yang digunakan untuk menyatakan satu atau n pernyataan selama syarat bernilai benar atau true. Di sini Python memiliki dua perintah looping, yaitu while dan for. Di mana while kita dapat mengeksekusi kumpulan pernyataan selama kondisi itu benar. Dan for digunakan untuk melakukan iterasi. Iterasi adalah proses pengulangan serangkaian instruksi atau operasi dalam pemrograman, yang dimana pada urutan list, tuple, string, atau objek yang dapat diulang. Kemudian kita akan membuat contoh soal dasar dari while. Saya menggunakan web online Python dari yang saya di sini menggunakan editor online. Saya di sini menggunakan Python editor online, di mana saya menggunakan web online Python. Oke, saya akan menghapus dan mengecilkan terlebih dahulu. Saya akan masukkan integer. Kita menggunakan integer karena kita akan menginput bilangan bulat dan bukan bilangan pecahan, desimal, ataupun yang memiliki koma. Masuk. Oke, kita akan coba run dan akan mengecek. Kita akan masukkan nilai i 2. Oke, di sini dia mulai dari 2 karena kita menginput 2. Mengapa demikian? Di sini kita menginput i. I adalah benar, lebih kecil daripada 10. Jadi ia akan print i yang pertama 2. Kemudian i printan itu akan turun ke bawah. I tambah sama dengan 1, itu maksudnya sama dengan i tambah 1. Itu sama saja. Jadi yang 2 tadi turun ke bawah, 2 tambah 1, 3. Kemudian di print 3. 3 tambah 1, 4. Sampai 10. Demikian contoh soal while. Kemudian kita akan lanjut latihan soal deret. Diminta buatlah kode program untuk menampilkan deret seperti di bawah ini. 20, 25, 30, 35 sampai 0. Sampai 100. Oke, kodenya simple. Untuk yang pertama, kita menggunakan in range. Yang pertama, kita diminta memulai dari angka 20. 20, di mana selisihnya adalah batas akhirnya adalah 100. Kalau kita membuat 100, maka kita akan menambahkan 1 karena rumusnya n tambah 1 yang akan di batas akhirnya adalah n. Kemudian selisihnya adalah 5.
kemudian kita print I. Oke, sama dan betul. Kemudian kita lanjut ke soal ketiga. For I in range tadi maju sekarang mundur dari 100 sampai ke 0. 100, minus 1 karena sampai dengan 0, baru minus 5 karena minus 10 karena dikurang 10. Print I. Ini awal, yang kedua akhir, yang ketiga ini selisihnya. Jadi kita akan run. Oke, dari 100 sampai dengan 0. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Yang keempat, kita diminta input n bilangan bulat dari keyboard. Ulangi I mulai dari I sampai dengan N. Tentukan I apakah bilangan ganjil atau bilangan genap. Dan jumlah semua bilangan genap dan jumlah semua bilangan ganjil. Oke, kita akan buka tab baru. Oke, kita pertama inputkan dahulu kemudian kita tekan jumlah, kita mulai jumlah genap karena kita belum mengetahui jadi 0. Jumlah ganjil 0. Kita membuat 0 karena kita akan memulainya angkanya yang diinput, tapi akan dimulai dari 0 semua. Jadi kemudian kita buat saja komen biar mengingatkan kita perulangan. If B habis dibagi 2 sama dengan 0, maka print adalah dengan genap. Jumlah genap plus sama dengan B. B di sini variabelnya kita dapat mengubah-ubah, bisa C, D, E, F dan lain-lain, bisa A. Jika else, maka print kemudian kita kasih komen lagi, tampilkan kita membuat untuk pembatas untuk memisahkan hasil akhir. Kemudian kita akan print jumlah bilangan
Oh, di sini F. Jumlah Oke, kita akan tes. Oke, sudah bisa. Saya tadi kelebihan sama dengan kita masukkan jumlah bilangan n, misalnya 25. Oke, saya salah di sini karena terlalu cepat ngetik. Kita input 24. Oke, hasilnya keluar. 1 adalah bilangan ganjil sampai 24, dimana jumlah bilangan genap 24 tambah 22 tambah 20 sampai tambah 2 hasilnya 156, dan jumlah bilangan ganjil 23 tambah 21 sampai tambah 1 hasilnya 144. Kita akan mengecek terlebih dahulu soalnya yang tadi yang diminta di input dari keyboard. Kita sudah menginput, tentukan i apakah bilangan ganjil atau genap. Sudah. 1 adalah ganjil, 2 adalah genap, dan jumlah semua bilangan genap dan jumlah semua bilangan ganjil. Oke, saya akhiri video ini. Terima kasih.